Kumpulan cerita hewan. Halo, sampai jumpa. Kita kali ini akan bercerita tentang kumpulan cerita hewan. Selamat menikmati ceritanya. Cerita pertama. Anak nyamuk belajar terbang. Nyamuk, gimana nak rasanya belajar terbang? Anak nyamuk, enak mak, keren. Nyamuk, kok bisa gitu? Anak nyamuk, habis siap terbang orang-orang pada tepuk tangan mak. Ha 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 ha. Cerita kedua, anjing pudel yang tersesat di Afrika. Seorang wanita tua kaya memutuskan untuk pergi wisata safari ke hutan Afrika sambil membawa anjing pudelnya. Suatu hari, anjing pudelnya itu mulai mengejar kupu-kupu dan tidak lama kemudian ia mulai sadar bahwa ia telah tersesat. Sambil berusaha mencari jalan pulang, dia melihat ada macan tutul lapar yang menuju ke arahnya dengan cepat. Si pudel berpikir, oh tidak. Melihat beberapa tulang macan yang ada di tanah, dia segera mengendap untuk mengunyah tulang-tulang itu dengan memunggungi macan tutul yang mendekatinya. Tetapi sebelum macan tutul itu hendak melompat, pudel itu berseru dengan suara keras. Wah, ini macan yang lezat. Saya ingin tahu apakah ada lagi di sekitar sini. Mendengar ini, si macan tutul tiba-tiba menghentikan rencana serangannya. Lalu dengan tatapan penuh ketakutan yang melanda dirinya, dia menyelinap pergi ke pepohonan. Wah, kata si macan tutul, nyaris saja pudel itu hampir memakanku. Sementara itu, seekor monyet yang telah menyaksikan keseluruhan peristiwa itu dari pohon di dekatnya, berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan pengetahuan ini untuk bisa memperoleh perlindungan dari macan tutul. Jadi dia pergi, tapi pudel melihat monyet itu menuju ke macan tutul dengan kecepatan tinggi dan membayangkan ada sesuatu yang harus dilakukan. Monyet segera bertemu dengan macan tutul, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan melakukan kesepakatan antara dirinya dengan macan tutul. Macan tutul sangat marah karena dipermalukan dan berkata, ini monyet, naiklah ke punggungku sehingga kamu bisa melihat aku mengunyah pudel itu untuk dimakan. Sekarang si pudel melihat macan tutul datang dengan monyet di punggungnya dan berpikir, apa yang akan saya lakukan sekarang? Tapi bukannya berlari, anjing itu duduk dengan memunggungi penyerangnya, berpura-pura belum melihat mereka dan menunggu sampai mereka cukup dekat untuk bisa mendengar suaranya. Di mana monyet sialan itu? Si pudel berkata, saya mengirimnya 1 jam yang lalu untuk membawakan saya seekor macan tutul yang lain, tapi kok belum kelihatan. Ha 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 ha. Cerita ketiga, asal mula usia hewan. Tuhan menciptakan keledai dan berkata kepadanya, engkau akan bekerja tanpa henti dari matahari terbit sampai terbenam, membawa beban di punggungmu. Engkau akan makan rumput, engkau tidak akan memiliki kecerdasan dan akan hidup 50 tahun. Keledai menjawab, saya akan menjadi keledai tapi hidup 50 tahun terlalu lama. Berikan saya hidup 20 tahun. Tuhan mengabulkan keinginannya. Tuhan menciptakan anjing dan berkata kepadanya, engkau akan menjadi anjing, engkau akan menjaga rumah manusia dan akan menjadi sahabatnya. Engkau akan makan sisa yang diberikan manusia dan engkau akan hidup 25 tahun. Anjing itu menjawab, Tuhan, hidup 25 tahun terlalu banyak, beri saya umur cukup hanya 10 tahun. Tuhan mengabulkan keinginannya. Tuhan menciptakan monyet dan berkata kepadanya, engkau akan menjadi monyet. Engkau akan berayun dari cabang ke cabang, melakukan gerakan yang lucu dan engkau akan hidup 20 tahun. Monyet menjawab, Tuhan, hidup 20 tahun terlalu lama. Tolong beri saya umur 10 tahun. Tuhan mengabulkan keinginannya. Akhirnya Tuhan menciptakan manusia itu dan berkata kepadanya, kamu akan menjadi manusia, satu-satunya makhluk rasional di muka bumi. Engkau akan menggunakan kecerdasanmu untuk menjadi berkuasa atas segala hewan. Engkau akan mendominasi dunia dan engkau akan hidup 20 tahun. Manusia itu menjawab, aku akan menjadi seorang pria
Tetapi untuk hidup hanya 20 tahun sangat sedikit. Mereka 30 tahun yang ditolak keledai, 15 tahun umur yang anjing tidak mau, dan 10 tahun yang ditolak oleh monyet. Tuhan mengabulkan keinginannya, dan sejak saat itu manusia hidup 20 tahun sebagai seorang pria yang menikah dan menghabiskan 30 tahun seperti keledai, bekerja dan membawa semua beban di punggungnya. Kemudian ketika anak-anaknya telah pergi, dia tinggal 15 tahun seperti anjing, merawat rumah dan memakan apa saja yang diberikan kepadanya. Ketika dia sudah tua, dia pensiun dan hidup 10 tahun seperti monyet, pergi dari rumah ke rumah dari satu putra dan putri yang lain, melakukan gerakan yang lucu untuk menghibur cucu-cucunya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan cerita-cerita berikutnya. Ingat, cerita-cerita di sini cuma bercanda. Jangan dianggap serius. Terima kasih.